Ya, kita masih di Sowan Sondingka Dewan dan ternyata sudah ada lagi yang masuk di WhatsApp kita di 085161280929. Di sini ada Bu Is dari Cibeber, Kang Ajul. Oke. Pak, saya Bu Iis dari Cibeber, Cimahi Selatan. Gara-gara pembangunan underpass depan Dustira, saya jadi mau ke pasar antri ini naik angkot juga muter-muter katanya. Jadi susah nih Pak. Kalau jalur angkot itu diaturnya sama siapa Pak? Waduh. Iya. Tanya dulu sama supir angkotnya Bu. Dan jalur jalan-jalan di kota Cimahi juga diatur sama siapa sih Pak? Gitu kan. Dan kita boleh usul ke siapa? Terima kasih Pak, mau ngusulin jalur angkot katanya Pak. Ya, itu Gimana, Pak? tugas pokoknya teman-teman di Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan Bu. Dinas Perhubungan ya bisa diusulkan, Oke. tapi bisa juga lewat wakil rakyat di DPRD di Komisi 3. Ya. Ya di Komisi 3 ya, yang mitranya dari Dishub gitu ya. Jadi ya kalau sekarang susah karena memang belum difungsikan, operasionalnya belum dilakukan, ya biasalah kalau ada pembangunan ya kita harus bersabar begitu ya, bersabar maksudnya sampai jadi. Nanti kalau udah jadi ternyata masih menyulitkan ya disampaikan, karena aspirasi dari masyarakat ini buat Dewan itu suatu yang inputan yang paling berharga gitu ya, sehingga nanti kita bawa ya aspirasi itu dalam rapat-rapat komisi dengan mitra kerjanya. Oke. Jadi ya apapun ya keluhan masyarakat itu bisa disampaikan ke Dewan sebagai wakil rakyatnya. Kemudian nanti kami yang akan membahas bersama dengan dinas terkait untuk mencarikan solusinya gitu ya. Begitu Oke. ya. Terima Nah, kasih. di bab keluhan tadi jalur angkot kayak gitu ya atau rekayasa lalu lintas itu tupoksinya Dishub. Dishub, Dinas Perhubungan. Tapi nggak apa-apa Bu Is, atur nuhun WhatsApp-nya. Tapi akhir bulan ini selesai akhir bulan ya. ini katanya udah mau dilakukan uji coba. Akhir bulan ini mau uji coba, mudah-mudahan dilancarkan. Jadi nanti Bu Is nggak usah pusing-pusing lagi ya kalau sayang misalnya. dong 105 miliar kalau nggak bisa mengurai kemacetan. Betul, gitu ya. nanti Masih jadi lebih lewat cepat. gujilakan-gujilakan di rel. Betul. Sekarang kan mulus ya di bawah. Gitu kan. Sekarang mungkin jadi macet, tapi nanti Bu Is ini malah jadi enak ngelewatin, mudah-mudahan. memanfaatkan justru sih underpass ini. Tapi memang nggak cuma Bu Is aja sih ya Kang Azul, ini banyak sekali yang kena imbas, termasuk para pedagang yang ada di pasar antri sendiri. Ini pada ngeluh juga. Kemarin saya ketemu nih, aduh Teh Christine gimana nih, bilangin katanya. Jadi kurang ya. Iya pasti jadi banyak sekali, bukan turun lagi, omset hancur ini. Ya, ketika dimulainya pembangunan ya berarti efektif berapa bulan itu kan ya. Mungkin hampir 6 bulanan. Di awal saja sudah ada keluhan dari pedagang sekitar ya, baik efek banjirnya ya, kemudian ya namanya lagi ngebangun kan pastilah rujit begitulah ya, sehingga pasti mengurangi kenyamanan bahkan kunjungan dari konsumen ke tempat perdagangan mereka. Ini pun langsung ya, kami ketika mendapatkan laporan itu, jadi ada tadi fungsi kontrol kita, komisi-komisi terkait langsung on the spot ya. Ya pertama sekaligus verifikasi laporan itu, kemudian bisa juga langsung menyarankan kepada pihak terkait ya. Kan tuh misal di sana ada pelaksana proyeknya ya, mungkin bisa menyampaikan sarannya, ini ada keluhan masyarakat begini, bagaimana solusinya, itu ada langsung ada on the spot. Jadi laporan-laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD, khususnya komisi-komisi itu ya cukup banyak. Gitu. Ada yang mengeluhkan tentang diserobotnya tanah mereka oleh PLN misal, itu masuk ke kita, ditindaklanjuti ya. Ada yang melaporkan kok lama banget ini perizinan IMB bangunan masjid, laporkan, kemudian kita bahas ya. Ada yang macam-macam lah keluhan dan laporan masyarakat tuh macam-macam. Macam-macam ya Pak. Kadang-kadang yang pribadi juga sebenarnya nggak perlu banget malah dilaporin juga ya ke anggota dewan. Karena ya ada juga misal ya dugaan ya pelanggaran hukum ya, baik rumah tangga ya, terkait dengan ASN ya, terkait juga dengan anggota DPRD ya, itu ada masuk ke kita ya, makanya yang DPRD
beresinnya ataupun dibahasnya sama badan kehormatan. Nanti mereka memverifikasi segala macam gitu ya. Mereka ada hukum acaranya sendiri lah gitu ya. Kalau yang terkait nanti dengan ASN kita panggil ya BPKD ya. BKD dulu Badan Kepegawaian Daerah, sekarang mah BPSDM gitu ya, daerah ya, terhadap katakan oknum ya pegawai yang diadukan oleh masyarakat. Oke. Nah, kita balik lagi nih tadi soal yang tersendat, sama break dulu kita ya. Tentang temuan-temuan. Ini kan DPRD ini mengawasi segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kota Cimahi gitu kan. Ini pasti akan ada temuan, tidak mungkin semua kegiatan mulus dan lancar dan baik-baik aja gitu kan ya. Gimana nih Kang Azul? Adakah temuan-temuan yang sebenarnya ini waduh ini temuan besar nih gitu? Iya, banyak ya, tapi kan juga harus dipahami bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD itu ya tidak sampai ke teknis karena kami nggak punya perangkat ahli teknis di sana. Kami bukan perangkat daerah gitu kan. Nah, sehingga mungkin pengawasan apakah dia sesuai dengan aturan, sesuai dengan rencana pembangunan, sesuai dengan anggaran. Begitu yang kita awasi. Jadi levelnya mungkin middle up ya, dari sebuah kegiatan pembangunan di kota begitu ya. Nah, ya misal pengawasan kita terhadap gagal lelangnya MPP, gitu kan? Kenapa kok bisa sampai gagal lelang begitu kan? Apakah ini ada sesuatu ya digagalin kan? Itu kan sesuatu yang pengawasan kita. Kita ingin mendapatkan penjelasan dari Pemkot gitu ya, karena kan modus macam-macam itu, ya ada yang bisa tanda kutip digagalin sebuah lelang sehingga tidak ada dan kemudian nanti bisa ada alternatif lain begitu kan. Nah ini kan kita pertanyakan, ya kita undang, ya bahkan kalau yang itu ternyata sangat-sangat prinsip ya dan strategis, itu bisa dibentuk panitia khusus sendiri untuk membahas ya menggunakan hak angket kita, ya hak penyelidikan kita itu bisa kita gunakan dalam bentuk panitia khusus. Ya sepanjang yang saya ikuti di DPRD, saya dulu pernah 2004 sampai 2014 itu pernah kita bikin pansus khusus ya menindaklanjuti tanda kutip dugaan penyimpangan. Ya dulu pernah kita ada pansus yang menyelidiki tentang penyimpangan dana hibah dari Departemen Sosial tuh, yang ya dulu Kang Bobun pernah tahu lah, yang beras kemudian tenda ketika bencana longsor sampah ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa sampai seserius itu gitu ya tindak lanjutnya. Ya tapi kalau yang mungkin bisa diselesaikan langsung oleh dinas terkait gitu ya, bisa diklarifikasi, diperbaiki, biasanya cukup dalam rapat-rapat kerja antara komisi dengan dinas terkait. Gitu ya, aja. Kalau udah yang prinsip banget ya butuh waktu, butuh keseriusan dalam menyelidikinya, kita bisa bentuk pansus. Oke, lewat pansus. Kalau misalnya ada temuan-temuan memarkup harga mungkin? Iya, itu lapor-lapor itu kita pernah ditemukan atau pada akhirnya ditemukan oleh DPRD. Sementara masih dugaan-dugaan yang kemudian terklarifikasi cukup oleh dinas begitu ya. Artinya belum sempat terjadi itu. Ya. Tapi kan untuk yang dugaan yang sifatnya tindak pidana korupsi kan masyarakat mungkin jauh lebih efektif ya melaporkan ketika mungkin bukti-buktinya lebih kuat begitu ya, langsung saja ke penegak hukum, ya bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan, yang mereka memang punya tugas itu, gitu ya. Kalau sudah yakin laporannya dengan terhadap dugaan tindak pidana korupsinya, ya tinggal dilaporkan. Tinggal dilaporkan aja ya. Tapi kalau masih yang mungkin belum yakin, bisa disampaikan ke kami, ya, karena kami nanti bisa langsung koordinasi dengan inspektorat. Nah, kan di
Pemkot ini ada SKPD namanya inspektorat, ya, dan dia bertugas sebagai satuan pengawasan internal kan, ya. Nah, mereka yang mengawasi jalannya pembangunan. Kita bisa tanya ke mereka, ya, terhadap dugaan-dugaan penyimpangan itu. Oke, Gitu. nah mudah-mudahan DPRD benar-benar kritis, sungguh-sungguh mengawasi ya Pak ya. Ya, harus Tidak begitu hanya sih. jangan hanya menduga-duga aja, tapi kita justru menunggu kabar bahwa dugaannya memang benar gitu. Betul. Kan seperti itu. Betul. Nah kita masuk ke ujung nih Pak, tentang kalau misalnya 2021 clear lah ya itu sudah beres semua, meskipun ada yang sangat disayangkan juga gitu. Betul. Kan tentang pembangunan Stadion Sangkuriang itu tadi. Nah kita juga pengen tahu dari Bapak Ketua tentang rencana program kerja DPRD di tahun 2022 ini. Di tahun 2022 ini pertama kita untuk Raperda ya yang sudah disetujui dalam program pembentukan Perda atau Propomperda itu sebanyak 24 Raperda, judul Raperda ya, dari inisiatif eksekutifnya 7 buah, dari prakarsa DPRD-nya sekitar 17 buah. Ya misal contoh dari prakarsa DPRD itu cagar budaya. Ya kita ingin bikin perda agar benar-benar secara detail ya, secara legal mana-mana ya bangunan ataupun situs yang masuk dalam cagar budaya. Ya kemudian kita juga mau bikin perda tentang pesantren, penjagaan pesantren. Kita sudah mulai jadi sorotan juga. Ya, kemudian perlindungan kesejahteraan buat anak yatim piatu, anak terlantar dan janda gitu ya. Karena ini masuk sesuatu yang potensi masalah sosial kan. Maka pemerintah harus hadir juga membantu di sana. Dan dibuatkan perda. Itu di antara beberapa judul Raperda yang akan dibahas. Dan semuanya itu didukung oleh anggaran di 2022 ini. Sekitar berapa banyak tuh? Sekarang itu di sekitar hampir 1,5 triliun. Turun. Jadi, ya? Turun. Karena yang kemarin tidak teresap itu mungkin jadi turun ya. 1,493 tepatnya ya. Jelas bantuan keuangan dari provinsinya tetap ada itu. Menurun drastis begitu ya. Bantuan DID itu dana insentif daerah dari pusat ya, yang biasanya tiap tahun tuh sekitar 50 sampai 55 miliar. Tahun ini kita dapat cuma 5 miliar. Jadi 10%. Ya mungkin kebijakan pusat yang memang sedang kesulitan keuangan ya dengan pandemi ini begitu. Baik, nggak apa-apa lah menurun. Tapi kali ini harus terserap semua ya Pak ya. Mohon diawasi Pak. Tapi nggak pernah sih terserap 100%, nggak pernah. Nggak pernah lah ya. Pasti menyisakan silpa ya di sekitar kalau saya sih mematoknya nggak boleh lebih dari 10%. Nggak boleh lebih dari 10%. Kalau silpa itu 10% dari APBD itu jelek banget. Ya, arti dari segi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu jelek banget. Jelek banget. Iya. Begitu. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Azul sudah hadir di Mix Radio, dan juga untuk Pak Burhan di Cimahi Selatan, hatur nuhun, buat Ibu Is juga, dan untuk good listener dan sahabat 5 waktu yang lainnya yang ingin kembali menyampaikan aspirasinya, boleh nanti ya kita ketemu lagi di Sowan Sonding Kadewan bersama hasil dari kerjasama DPRD Kota Cimahi, kemudian Mix Radio 92,9 dan juga 5waktu.id. Saya Christine Sibanjuntak, hatur nuhun buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.